Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan terus berikan kita kesempatan untuk kembali boleh menikmati hari yang baru dengan berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan sepanjang satu hari ini. Mari kita memulai hari ini dengan hati yang datang kepada Tuhan, dengan sebuah pujian yang mengakui bahwa ada Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Ada Allah yang dengan kuasanya, dengan kasih-Nya memulihkan hidup kita dan memampukan kita menjalani hidup ini di tengah berbagai hal yang Dia izinkan terjadi. Sama-sama kita kanakan lagu ini. Dalam Yesus, di dalam Yesus ada kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah Dengan lebih lembut kita sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang terus menopang kami, Tuhan yang terus memberikan kekuatan buat kami, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang setia,
Tuhan yang kasih-Nya sangat besar, melampaui kegagalan kami, melampaui keberdosaan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami yang hina ini boleh mengenal Engkau ya Yesus Kristus, Juru Selamat yang ajaib. Pagi ini kami mau memulai kembali hari ini dengan hati yang datang kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, melalui firman yang kami renungkan, melalui doa yang kami naikkan. Kami mohon Tuhan berkarya sekali lagi, membawa kami makin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, dan hidup makin sungguh hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah menjadi murid yang berjiwa besar. Kita akan sama-sama belajar dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika yang sangat terkenal, seorang bapak negara, seorang negarawan yang dikagumi oleh banyak sekali penduduk bukan saja di Amerika Serikat tetapi juga di berbagai negara. Abraham Lincoln diceritakan ketika dia masih muda, dia dulunya adalah seorang lawyer, seorang pengacara. Diceritakan bahwa ketika dia baru menjalani profesinya sebagai seorang pengacara, dia pernah belajar atau dia pernah mendapatkan pelajaran yang sangat penting dalam kehidupannya. Ketika itu dia mencoba untuk ikut bersama dengan beberapa teman-teman pengacara muda mengikuti sebuah kasus, sebuah persidangan di mana ada sebuah kasus yang lumayan complicated, lumayan rumit, dan ketika kemudian dia pergi ke sana, dia mendengar bagaimana kasus itu dimulai, bagaimana kasus itu terjadi, lalu kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan fakta, dengan hal-hal yang memberatkan, meringankan, maka itu kemudian menggugah rasa ingin tahu dari Abraham Lincoln. Paling utama, dia kepengen untuk kemudian ketemu dengan pengacara, pembela. Seorang pembela, seorang pengacara yang membela kliennya. Lalu kemudian dia coba untuk janjian, dia coba untuk kemudian mengatur waktu, mengatur jadwal dengan pengacara muda yang lain. Dan kemudian akhirnya mereka memberanikan diri untuk bertemu dengan sang pengacara senior itu yang dipilih, yang ditugaskan menjadi pembela pada waktu sidang itu dilakukan. Ketika kemudian sedang menuju ke sana, Abraham Lincoln kemudian mendengar kabar bahwa orang ini, pengacara senior ini punya keunikan tersendiri. Punya sesuatu yang sangat berbeda dengan cara pandangnya Abraham Lincoln. Tetapi kemudian Abraham Lincoln memberanikan diri untuk tetap datang ke sana. Sekalipun dia sudah mempersiapkan diri, sampai di sana Abraham Lincoln tetap dikejutkan
dikejutkan dengan perkataan sang pengacara senior itu. Kemungkinan besar pengacara senior ini sudah mendengar ada anak-anak muda, pengacara-pengacara muda yang akan datang, dan salah satunya Abraham Lincoln. Dan kemudian pengacara senior itu kemudian berkata tentang ketidaksetujuannya terhadap satu pandangan dari Abraham Lincoln yang kemudian membuat pengacara itu berkata, "Aku tidak mau berhubungan dengan orang kaku macam itu. Pengacara kaku seperti itu nggak akan pernah terpakai," begitu kira-kira. Itu menjadi sebuah penghinaan, menjadi sebuah kata-kata yang merendahkan Abraham Lincoln. Saudara, Abraham Lincoln sadar nggak yang diomongin adalah dirinya? Sangat sadar. Abraham Lincoln tahu betul yang sedang dibicarakan, yang sedang dihina, yang sedang disindir adalah dirinya. Tetapi Abraham Lincoln tetap memberanikan diri untuk bersama-sama dengan pengacara muda yang lain berjalan mengikuti pengacara senior itu sampai ke ruang sidang dan kemudian duduk di sana. Sampai di ruang sidang, sang pengacara senior itu kemudian mulai mengerjakan tugasnya. Dia kemudian memberikan pembelaannya yang sangat argumentatif, yang sangat sistematik, sangat teratur logikanya, yang kemudian tidak bisa dilihat ada flow-nya, ada kesalahan berpikirnya. Lalu kemudian berbagai argumentasi yang diutarakan, alasan demi alasan yang meringankan atau yang kemudian mencoba untuk membebaskan si terdakwa ini, orang yang sedang dituduh ini, kemudian terus diungkapkan oleh pengacara senior ini. Saudara, waktu Abraham Lincoln duduk di ruang sidang dan kemudian mendengar bagaimana pengacara senior ini membela dan menyampaikan kasusnya, menunjukkan sistematika berpikir, logika berpikir yang luar biasa. Saudara, Abraham Lincoln kemudian terpana. Sekalipun dia dihina tadi, sekalipun dia disindir barusan, tapi waktu dia melihat betapa hebatnya orang ini, betapa mengagumkannya orang ini, pengacara senior ini, saudara-saudara, lalu kemudian Abraham Lincoln tetap berkata, "Wow, luar biasa, ini orang hebat, saya bukan siapa-siapa, ini orang hebat, saya harus belajar banyak dari orang seperti ini." Lalu kemudian Abraham Lincoln selesai mengikuti sidang, dia kemudian pulang ke rumahnya, dan kemudian setelah itu, saudara, diceritakan Abraham Lincoln semakin serius menempuh jalur hukum dan jalur politik yang dia punya beban di sana. Yang Tuhan berikan beban buat dia dalam bidang-bidang itu. Sampai suatu waktu, saudara, di tengah perjalanan politiknya, kita tahu sama-sama Abraham Lincoln kemudian menjadi presiden. Dia kemudian menjadi seorang pemimpin negara di waktu itu. Lalu kemudian, saudara, apakah dia membalas dendam kepada pengacara senior itu? Enggak, saudara. Hal yang menarik adalah ketika dia mencari seorang sekretaris perang, yaitu orang yang bisa memberikan advice, memberikan nasihat tentang keadaan, tentang keamanan, berbagai hal yang sangat kritis di tengah-tengah negara Amerika pada waktu itu. Saudara, orang yang dipilih oleh Abraham Lincoln adalah seorang pria bernama Mark Stanton. Saudara, tahukah siapa Mark Stanton itu? Mark Stanton itu adalah pengacara senior yang pernah menghina Abraham Lincoln. Yang pernah berkata bahwa pengacara kaku seperti dia gak akan kepake. Tapi kemudian saudara, Abraham Lincoln justru menunjuk dia sebagai orang kepercayaannya. Untuk apa? Untuk kemudian ketika mendiskusikan hal yang kritikal, hal yang kritis di tengah-tengah negara Amerika, saudara, dia terus berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Mark Stanton ini. Saudara, apa yang membuat Abraham Lincoln terpana? Apakah skill daripada Mark Stanton? Bukan. Tapi yang membuat Abraham Lincoln terpana adalah integritas daripada Mark Stanton ini. Dan itu yang membuat Abraham Lincoln kemudian belajar untuk menjadi besar. Ini bukan masalah skill, tapi masalah integritas. Dan dia belajar berjiwa besar mengakuinya. Saudara-saudara, ini menjadi bagian yang buat saya sangat menarik ketika belajar dari Abraham Lincoln. Orang yang hebat, orang yang besar, orang yang punya pendirian, orang yang punya komitmen, punya banyak kelebihan, tetapi tetap berjiwa besar melihat ada orang yang jauh lebih baik daripada dirinya, melihat orang yang jauh lebih hebat daripada dirinya, dan melihat dirinya tidak yang paling baik, bukan yang paling hebat.
Saudara, menjadi bagian yang buat saya sangat menarik. Karena kisah yang sama sedang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini. Saudara, kalau kita melihat kisah ini, kita tahu sama-sama ada orang Farisi, ada pemungut cukai. Dan orang Farisi digambarkan dengan sangat detail tentang apa yang dia kerjakan. Berbagai prestasi kerohaniannya, berbagai prestasi keagamaannya yang membuat dia sepertinya sudah berada di titik paling tinggi, saudara. Tapi perhatikan saudara, kisah ini justru dipakai oleh Tuhan Yesus untuk kasih tahu. Bagi beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, kisah ini ditujukan kepada mereka. Yang diwakili oleh orang Farisi yang sangat sombong, yang sangat bangga dengan prestasi keagamaannya, dengan berbagai hal-hal yang ritual itu, yang membuat dia merasa bahwa dia hebat, dia lebih tinggi, dia lebih rohani, dia lebih penting, dia lebih dari segala-galanya daripada orang lain. Tapi saya tidak mau melihat kepada orang itu, saudara. Saya rindu melihat kepada sang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai ini justru digambarkan sangat bertolak belakang dengan sang orang Farisi. Pemungut cukai diceritakan dalam kisah ini justru berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, ada sebuah kesadaran yang muncul dari si orang pemungut cukai ini. Dan kesadaran ini bukan lip service, bukan cuma di bibir, saudara. Tapi kesadaran ini sudah muncul dari di mana dia berdiri. Dia sadar posisinya tidak cukup layak untuk berdiri lebih dekat dengan ruang Maha Kudus. Tidak cukup layak untuk berdiri dekat dengan ruang Maha Kudus. Itu saudara, maka dikatakan saudara, dia berdiri jauh-jauh, artinya di posisi yang paling jauh dari ruang Maha Kudus. Dan di waktu itu dia bukan saja menunjukkan dia jauh dari ruang Maha Kudus, tapi juga kemudian dia tidak berani menengadah ke langit. Kenapa demikian? Karena dia sadar betapa tidak pantasnya dia melihat wajah Allah yang kudus. Bagaimana mungkin saya yang berdosa ini, saya yang hina ini, sanggup melihat Allah yang kudus? Maka dia tidak menengadah ke langit. Dan dia bukan saja melakukan kedua tindakan itu, dia kemudian juga memukul dirinya. Sebagai tanda dia melakukan penghukuman kepada dirinya sendiri. Sebagai tanda bahwa memang dia pantas untuk dihukum. Dia sadar betul bahwa dia adalah orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang gak pantas ada di bait Allah itu. Gak pantas ketemu Allah dan tidak pantas menerima kasih Allah. Dia sadar dia pantas untuk dihukum. Bahkan dikatakan dia bukan cuma sekedar melakukan tindakan-tindakan lewat gesture, lewat postur tubuhnya, lewat tindakan itu, tapi dia juga berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, kalimat ini menarik. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Menarik karena ada dua hal. Pertama, dia mengakui siapa Allah. Yaitu Allah sumber kasih, Allah sumber pengampunan, Allah sumber belas kasihan, Allah sumber kemurahan, sumber anugerah. Maka dia berkata kepada Allah, "Kasihanilah aku." Yang kedua, dia menyadari kerendahan dirinya. Dia menyadari gak pantasnya dirinya. Karena dia mengaku, "Aku ini orang berdosa." Dia bukan berkata, "Aku ini sekedar orang yang lupa, orang yang tidak taat." Dia bukan sekedar berkata, "Aku ini orang nakal, aku ini orang jahat." Bukan, saudara. Dan dia bukan sedang mengukur dirinya dengan standar dunia. Tapi dia berkata, "Aku ini orang berdosa." Yang dia menyadari bahwa ini bukan cuma sekedar buruk di mata dunia, tetapi juga buruk di mata Allah. Dia orang berdosa. Saudara, dua hal ini buat saya menjadi bagian yang sangat indah, karena kemudian Tuhan memuji sikap pemungut cukai ini. Lalu apa hubungannya sikap pemungut cukai ini dengan menjadi murid yang berjiwa besar? Dengan apa yang menjadi cerita Lincoln tadi? Saudara, saya rasa ini menjadi bagian yang menarik. Cara kita hidup bersama dengan Allah adalah yang pertama, kita mengakui Allah segala-galanya. Dia lebih daripada kita. Kita bukan siapa-siapa. Dia yang paling-paling, dia yang terhebat, dia yang segala-galanya. Dan yang kedua, cara hidup pemungut cukai ini dan cara hidup kita juga bersama dengan Allah adalah mengakui saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang berdosa. Saya butuh anugerah Allah. Saya butuh belas kasihan Allah. Saudara, cara hidup antara kita dengan Allah yang mengakui Allah lebih besar dari saya dan saya bukan siapa-siapa. Saudara, cara hidup seperti itu adalah cara hidup yang harusnya juga kita bawa dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Cara kita
untuk melihat Allah lebih besar dari saya dan saya bukan siapa-siapa adalah cara hidup yang sama yang harusnya kita juga bawa dalam dunia nyata, dalam keluarga saudara, dalam kuliah saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, di tengah masyarakat. Saudara, cara hidup seperti itu adalah cara hidup yang seharusnya juga menjadi bagian keseharian kita. Bukan cuma antara saya dan Allah. Saya mengakui Allah lebih dari saya dan saya hina, saya bukan siapa-siapa. Tapi juga harusnya menjadi bagian yang sama pada waktu kita bertemu dengan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, sesama pelayan, orang-orang di sekitar kita, teman kerja kita, teman kantor kita, dan kita memiliki konsep yang sama. Saya bukan siapa-siapa. Ada orang lain yang lebih daripada saya. Saudara, berjiwa besar bukan dimulai ketika kita sudah dalam status tertentu, lalu kemudian mulai menunjukkan sikap menerima orang lain. Bukan. Tapi berjiwa besar dimulai pada waktu kita bukan siapa-siapa. Dan itu yang terjadi dalam hidup orang pemungut cukai ini. Dan itu yang seharusnya juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita belajar berjiwa besar seperti pemungut cukai ini. Seperti Abraham Lincoln. Demikian juga kita menjadi murid yang sama. Kita bukan si paling-paling, saudara. Kita tidak mungkin jadi yang paling hebat, paling jago, paling pinter, paling-paling segala-galanya, nggak akan pernah mungkin, saudara. Sehingga sangat-sangat penting buat kita untuk terus belajar. Yuk, ada orang lain yang memang lebih hebat dari kita. Ada orang lain yang memang lebih dalam berbagai hal, lebih daripada kita. Yuk, belajar untuk mengapresiasi mereka. Yuk, belajar untuk kemudian tetap menunjukkan saya dan dia, atau saya dan mereka, bukan bersaing. Tetapi kami adalah keluarga Allah, terutama di dalam pelayanan, terutama kepada sesama orang Kristen. Saudara, menjadi bagian yang sangat penting. Karena tidak sedikit orang Kristen justru kepengen bersaing, pengen jadi yang paling-paling, dan tidak mau kemudian menjadi orang yang dianggap bukan siapa-siapa. Kita selalu pengen menjadi someone, tapi kita sangat sulit untuk menjadi no one. Soalnya menjadi bagian yang buat saya sangat menarik. Karena kalau kita bisa bersikap seperti itu di hadapan Allah, maka itu menjadi bagian yang seharusnya kita bawa. Sehingga melalui jiwa besar kita, menerima orang lain dalam segala kelebihannya, mengakui keberadaan diri kita yang bukan orang paling hebat, kita justru menunjukkan seperti itulah cara hidup bersama dengan Allah. Seperti itulah cara hidup umat Allah. Sehingga tanpa bersaksi tentang hal-hal yang jelimet mengenai teologi, doktrin Kristen, seorang bisa lihat cara hidup kita yang berjiwa besar, yang menerima keunikan orang lain, kelebihan orang lain, tidak dalam persaingan menjadi yang terbaik, tetapi belajar untuk terus menjadi orang yang mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Allah. Sebenarnya menjadi bagian yang saya rindu kita boleh sama-sama belajar. Dan kita sama-sama bertumbuh di area ini. Menjadi murid yang berjiwa besar. Menjadi murid yang sadar betul ada orang lain lebih dari kita. Dan saya bukan siapa-siapa. Seperti Abraham Lincoln. Dan seperti pemungut cukai ini. Saudara, mari kita sama-sama belajar seperti itu. Karena Kristus pun mengerjakan hal yang sama. Kristus merendahkan dirinya datang dari surga ke dunia yang hina ini. Kristus merendahkan dirinya bahkan dia tidak punya berbagai macam status yang seharusnya dia punya. Dia merendahkan dirinya, dia berjiwa besar bahkan menerima kembali murid-muridnya yang dulu pernah meninggalkan pada waktu dia disalib. Dan ketika Yesus bangkit daripada kematian, Yesus tetap datang kepada murid-muridnya. Saudara, kalau kita bicara soal berjiwa besar, Kristus adalah teladan kita. Dan saya rindu kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Mari teladani Kristus. Mari belajar menjadi murid yang berjiwa besar. Sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan kami rindu kiranya Tuhan, Engkau yang terus boleh menolong kami. Kami rindu bertumbuh menjadi murid Kristus yang berjiwa besar, yang mengakui bahwa kami bukan orang sempurna, kami bukan yang paling hebat, paling jago, paling dalam segala hal, tapi kami adalah orang yang punya kelemahan. Seperti halnya pemungut cukai ini menyadari
Demikian juga kami rindu ya Tuhan, kami juga boleh punya cara hidup yang seperti itu. Tuhan tolong kami agar kami tidak terjebak menjadi orang-orang yang seperti orang Farisi, menganggap kami paling hebat dan kami seolah-olah gak perlu orang lain. Kami merendahkan orang lain, kami merasa bahwa kami bisa menjadi tuan atas semua orang. Ampuni kami Tuhan, kalau cara hidup kami tidak berjiwa besar di keluarga kami mementingkan ego kami, sekalipun kami pemimpin keluarga, kami suami, atau kami istri, kami orang tua, atau kami anak. Tuhan ampuni kami kalau kami tidak memiliki jiwa yang besar untuk melihat ada hal yang tetap harus kami pelajari dari orang tua, dari anak, dari mertua, dari menantu, dari siapapun yang Tuhan pertemukan kami di keluarga kami, dari teman kantor, teman kuliah, di gereja. Tolong kami berjiwa besar untuk terus bertumbuh ya Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, tolong kami. Bapa di surga, kami juga mau bersyafaat, menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon terus belas kasihan Tuhan, terutama di tengah-tengah persiapan memasuki tahun 2024, sekalipun masih di awal tahun 2023. Tuhan, kami sadar betul sudah ada gerakan-gerakan yang mencoba, yang sudah terus melakukan konsolidasi di sana-sini untuk kemudian persiapan pesta politik di 2024. Kami mendengar banyak berita, kami menonton banyak tayangan, kami mendengar dari banyak narasumber, entah itu dari media sosial manapun yang kami dapatkan. Tuhan, kami rindu memohon belas kasihan Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, sertai bangsa ini Tuhan, pelihara bangsa ini Tuhan. Jangan sampai karena ego, jangan sampai karena kemauan, kedagingan, ambisi manusia, lalu kemudian terjadi banyak sekali pertikaian, banyak sekali permusuhan di Indonesia ini. Tuhan, kami mohon pemeliharaan Tuhan bagi bangsa negara kami untuk menyambut pesta politik di 2024 itu nanti. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan untuk pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan dari berbagai hal yang terjadi yang berdampak dari COVID. Kami memohon juga belas kasihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya melalui berbagai langkah-langkah strategis yang diatur untuk melakukan pemulihan-pemulihan tersebut, kami rindu Tuhan juga memberkati. Secara khusus untuk Pulau Bali ini, Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk wisatawan dari mancanegara yang terus boleh berdatangan. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, biar kiranya pemerintah Provinsi Bali pun juga siap ya Tuhan, dengan berbagai hal untuk kemudian boleh mengatur kenyamanan, mengatur hal-hal yang perlu, yang baik, yang benar, yang kemudian membuat ada suasana yang kondusif bagi wisatawan mancanegara, wisatawan lokal, para pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam pariwisata, para pengusaha yang juga kemudian mensupport dalam hal pariwisata. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan memberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga, berdoa memohon belas kasihan Tuhan buat gereja kami. Tuhan, ada beberapa proyek pembangunan yang sedang terjadi. Ada proyek pembangunan pastori di Jalan Pajajaran. Ada kemudian juga ya Tuhan proyek untuk pembangunan Pondok Kasih di Pupuan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan berkarya. Kami tahu ini hal-hal yang sangat besar, yang kalau lalui kacamata manusia sepertinya sulit untuk dikerjakan. Tapi kami tahu kami punya Allah yang maha mulia, maha memberi, maha bermurah hati, Allah yang mencukupkan, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Maka biarlah Tuhan Kau gerakkan hati anak-anak Tuhan yang mau terlibat, mau bermurah hati. Gerakkan hati kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pembangunan-pembangunan ini. Bukan saja untuk pembangunan fisik gedung-gedung yang sedang dikerjakan, tapi kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan kerohanian daripada gereja kami. Berkatilah ya Tuhan, sehingga melalui komisi, melalui bidang, melalui berbagai strategi pelayanan, program demi program yang dikerjakan, bahkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang setiap minggu, setiap Rabu, setiap Sabtu, bahkan di setiap komisi bidang diberitakan. Kami rindu Tuhan, pembangunan kerohanian jemaat Tuhan boleh terus terjadi. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang terus punya kehausan akan hal rohani, yang mau terus bertumbuh, yang mau terus dijamah oleh kasih Tuhan, dibakar oleh Injil Kristus, sehingga kami boleh sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak dimanapun, kemanapun Tuhan utus kami. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan juga untuk setiap jemaat Tuhan dalam kondisi mereka masing-masing. Mungkin ada yang sedang sakit karena lemah tubuh, mungkin ada yang sedang mengalami duka cita karena kehilangan orang terkasih, kehilangan pekerjaan, ada masalah bisnis yang rugi, ada masalah kena tipu, ada masalah pertengkaran, atau ada hal-hal lain yang membuat mereka berduka cita.
Mungkin ada di jemaat Tuhan yang sedang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, hatinya tidak bisa mengampuni, hatinya penuh dengan rancangan-rancangan untuk membalas kejahatan orang-orang tertentu. Tuhan, mungkin ada di jemaatmu juga yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa takut, gentar, gak ngerti harus ambil keputusan yang mana, bingung harus bertindak apa, kemudian dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang membuat mereka ngerasa gak sanggup untuk berjalan, pengen menyerah aja dalam hidup ini. Tuhan, Kau yang paling tahu keadaan jemaatmu satu demi satu. Mohon Tuhan jamah mereka, mohon Tuhan sertai mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, pergumulan mereka masing-masing. Mohon belas kasihan Tuhan, kuatkan tubuh mereka, kuatkan mental mereka, kuatkan iman mereka ya Tuhan. Kembalikan pemulihan ekonomi buat mereka, pemulihan relasi buat mereka. Berkati ya Tuhan, secara khusus agar mereka terus bertumbuh makin hari makin serupa Kristus. Kami rindu belas kasihan Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, bertumbuh dan terus boleh menjadi saluran berkat kemanapun dan dimanapun Tuhan utus mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk satu hari ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami mau belajar percaya Engkau Allah yang pegang kendali atas hidup kami, dan Engkau Allah yang penuh kasih bagi kami. Kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang satu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, doa kita, persekutuan doa kita selesai sampai di sini. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara.